duduk. Terima kasih. Ada keperluan apa ya, Mbak? Ini Bu Rini ada undangan anak saya ulang tahun. Yang pertama gitu? Iya betul. Pertama nanti Bu Rini sama Alia bisa datang ya. Yes. Alia, umur berapa ini Alia? Ini masih 6 bulan. Oh 6 bulan. Nggak pernah rewel udah Bu Rini. Kalau malam itu rewel biasanya. Oh. Tidurnya tuh nggak nyenyak gitu loh, Bu. Terus Bu, beberapa hari ini nih nggak bisa BAB. Sepertinya kembung gitu, Bu. Kebetulan dulu anak saya yang pertama ini itu keluhannya juga kayak Alia, rewel, terus nangis terus kalau mau tidur. Terus saya bawa ke bidan dan alhamdulillah habis dari bidan dipijat itu bisa langsung tidur dengan pules, terus juga bisa kentut yang awalnya nggak bisa kentut, kembung gitu. Mungkin Bu Rini pengen tahu tentang apa sih pijat bayi itu, nanti saya kirimkan videonya ya. Oh, ada ya, Bu, ya? Ada. Terima kasih ya, Bu, ya, sekali lagi ya, Bu, ya. Iya, terima kasih sama-sama. Izin pamit ya, jangan lupa datang ke anak saya. Terima kasih ya, Sama-sama, Ibu. Sehat-sehat Alia. Terima kasih Bu. Assalamualaikum, halo ayah bunda, selamat datang di video ini. Pada kali ini kita akan belajar mengenai pijat bayi. Namun sebelumnya kita pahami terlebih dahulu apa itu pijat bayi, manfaatnya, serta apa saja yang akan kita siapkan sebelum pijat bayi dimulai. Apa itu pijat bayi? Pijat bayi adalah cara memijat tubuh bayi dengan memberikan sentuhan yang lembut. Pijatan ini bertujuan untuk memberikan rasa nyaman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang bayi. Lalu, apa aja sih manfaatnya? Manfaatnya yaitu banyak sekali. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, membantu bayi tidur lebih nyenyak. Yang kedua, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Yang ketiga, mengurangi rasa tidak nyaman seperti kembung maupun kolik. Yang keempat, membuat bayi lebih rileks dan tenang. Yang kelima, meningkatkan kedekatan antara orang tua dan bayi. Kapan sih sebaiknya pijat bayi dilakukan? Oke, pijat bayi ini bisa dilakukan saat yang pertama, setelah mandi, ketika bayi dalam keadaan tenang. Yang kedua, sebelum tidur supaya bayi lebih rileks. Dan yang ketiga yaitu ketika bayi rewel karena bayi merasakan kembung ataupun kolik. Lalu perlu diingat juga bayi tidak boleh dipijat saat yang pertama bayi sedang sakit demam ataupun setelah divaksin. Yang kedua ketika kulit bayi sedang luka, ruam ataupun sedang iritasi. Dan yang ketiga setelah selesai makan karena bisa membuat bayi tidak nyaman dan dapat menyebabkan bayi muntah. Ayah bunda sudah paham kan apa itu pijat bayi? Mari kita simak video berikut ini mengenai langkah-langkah pijat bayi. Oh, ini pijat bayi. Nanti Dedek ke bidan sama ayah sama bunda ya, Dek ya. Oke. Insya Allah besok ya, Dek ya, kita pijat bayi. Kita pastikan tangan bersih, hangat, dan kuku pendek. Siapkan baby oil atau baby lotion. Pastikan juga alas rata, datar, lembut, dan bersih. Pertama-tama, kita posisikan bayi terlentang. Pastikan si kecil tenang, tidak menangis, dan selalu ajak si kecil berinteraksi. Kemudian, lepas baju si kecil ya bunda. Pijatan yang pertama dimulai dari bagian kaki. Gerakan yang pertama yaitu perahan cara India dengan hitungan 8 kali. Yang kedua, perahan cara Swedia. Setelah itu, urut di bagian telapak kaki dan pada jari-jari lakukan tarikan yang lembut. Kemudian punggung kaki, terakhir gerakan menggulung.
lakukan hal yang sama pada kaki bagian yang lain. Kita lanjut pada bagian tangan. Semua gerakan tangan sama seperti gerakan di bagian kaki. Lakukan pada kedua tangan ya Bunda. Jika sudah, kita lanjut pada bagian dada. Gerakan yang pertama, tangan kita seperti membentuk love. Dilanjutkan gerakan kupu-kupu. Di sini, tangan kita disilangkan secara bergantian. Dilanjutkan pada bagian perut. Ini dinamakan gerakan mengayuh. Yang kedua, lakukan dengan kaki diangkat. Setelah itu, gerakan ibu jari ke samping kanan dan kiri pusar. Kemudian, gerakan seperti membentuk bulan matahari. Setelah itu, kita melakukan gerakan seperti membentuk huruf ILU. I love you. Dan diakhiri gerakan seperti menggelitik. Si kecil sepertinya terlihat nyaman ya Bunda. Kita lanjut pada bagian yang selanjutnya, yaitu bagian punggung. Kita posisikan si kecil tengkurap ya. Gerakan yang pertama yaitu maju mundur. Lalu gerakan seperti menyetrika. Dilanjut dengan kaki diangkat. Setelah itu, gerakan melingkar dari atas hingga bawah punggung. Dan yang terakhir, gerakan menggaruk dilakukan dari atas punggung sampai bawah punggung. Selanjutnya, si kecil kita terlentangkan kembali. Dan kita ajak untuk melakukan gerakan peregangan. Gerakan pertama, tangan disilangkan. Kedua, tangan dan kaki disilangkan. Lakukan pada tangan dan kaki bagian lain. Yang ketiga, menyilangkan kaki.
Lalu menekuk kedua lutut. Dan menekuk kaki secara bergantian. Terakhir, lakukan gerakan mengayuh sepeda. Bagian terakhir yaitu muka. Dimulai dari dahi, alis, hidung, rahang atas, rahang bawah, dan buat lingkaran kecil di bagian belakang telinga. Dan selesai. Yeay, pijat bayi sudah dilakukan. Si kecil terlihat sangat nyaman ya Bunda. Dalam konteks ini, Al-Quran mendorong kita untuk menjaga kesehatan fisik termasuk kesehatan anak kita. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu." Yang mana ayat ini mengajarkan pentingnya kasih sayang orang tua dalam merawat anak, yang termasuk dalam perawatan seperti pijat bayi yang telah kita lakukan untuk mendukung kesehatan fisik dan emosional anak.